KPK mengaku akan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Setia Novanto. Salah satunya soal pernyataan Novanto yang menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat jatah uang proyek IKTP. Memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen kelihatannya ikut-ikutan ngomong politik. Emang seru Bung Alfian. Nah Bung Alfian, hari ini kita mendapatkan kabar yang ya bisa dibilang nggak aneh sih, karena dulu mereka dukung Ahok. Apa tuh? Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang pertama dari Tempo dulu, Bung Alfian. Judulnya, P3 umumkan Ganjar Pranowo Capres 2024 hari ini. Nah, kemudian ada berita lagi yang senada, itu dari detik.com. Judulnya, P3 dukung Ganjar di Pilpres 2024. PLT Ketum minta seluruh kader taat. Wah, jadi pertanyaan nih Bung Alfian. Pertama yang ingin saya tanyakan, di dalam deklarasi itu ada fotonya Romi koruptor. Wah, ini unik nih Bung Alfian. Wah, ini koruptor-koruptor pada ngumpul nih. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga, yang pertama tadi soal ya adanya koruptor, yang kedua minta seluruh kader taat. Emang P3 di bawah ini banyak yang nggak taat sama pimpinannya apa gimana Bung Alfian? Nah yang terakhir, yang ketiga Bung Alfian, di awal kali ini Bung Alfian kan dulu lama nih di P3. Gimana sebetulnya Bung Alfian sejatinya warga P3 di bawah Bung Alfian? Silakan. Wah, ini menarik ya, dan mungkin nanti diharapkan ada toleransi soal waktu lagi. Siap. Kan? Nah yang pertama buat pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. P3 sejarahnya adalah partainya umat Islam. Semua orang tahu yang namanya Aceh, yang namanya Sumatera Raya, yang namanya Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Di masa Orde Baru adalah daerah yang tegas dalam artian, bahkan Jakarta aja sampai menang P3 pemilu 1977. Masya Allah. Jadi artinya buat pemirsa, ketika diumumkan mendukung Ganjar, kita tidak kaget. Malah ada pertanyaannya, kok ada PLT Ketum? Kenapa ada PLT? Kan itu pertanyaan juga. Karena ini pemimpin yang baru ini kelihatannya ngikut-ngikut PLT yang di tingkat provinsi, kota, kabupaten Indonesia. Tapi yang jelas memang PLT ini dimunculkan karena ada pembajakan yang dimainkan, dan itu menjadi cerita yang tidak sehat untuk beberapa periode belakangan ini. Iya betul. Nah, karena ini pembicaraan pembuka. Lalu siapa saya? Saya Alfian Tanjung adalah orang yang memang sejak awal aktif di politik adalah di P3. Saya mulai ikut-ikutan tahun 1982 dan saya menyatakan cukup secara partisipasi struktural, partisipasi praktis per 20 November 2017. Artinya secara sadar saya ikut di P3 dan secara sadar saya tidak lagi menjadi bagian secara struktural, tapi secara kultural, secara historis, secara karakter, secara perwatakan, saya sangat paham bahwa P3 90% lebih, boleh saya bilang dalam bahasa emosional, 99%, 99,9% tidak akan pernah mau menyelingkuhi arahan para ulama. Betul. Contohnya Pilkada DKI, ya, contohnya pemilu DKI, Pileg DKI. Dulu di Jakarta, anggota DPRD P3 itu bisa di atas 10, bisa 12, bahkan pernah 20-an. Sekarang tinggal 1 orang. Ya, pemirsa se-Indonesia tahu di Jakarta, P3 itu anggota DPRD-nya cuma Sisi Maning, sorangan wae. Nah ini mungkin jadi perhatian buat P3, bahwa perbincangan ini bukan hal yang menggembirakan seorang Alfian yang pernah dididik sebagai kader dan pengkader P3. Tentu saya tidak gembira, tapi itu adalah salahmu sendiri. Nah, untuk perbincangan ini tentu belum masuk pada konten. Silakan Bung kameramen teruskan. Iya Bung Alfian, kan saya pernah menonton ceramah Bung Alfian yang lucu lah sebetulnya menurut saya. Jadi waktu dulu kan Bung Alfian
mengomentari soal Romi yang koruptor itu dan Jan Farid yang ngomong amar ma'ruf nahi mangkur ya. Kita ini menggunakan slogan nahi mangkur, Nah, Bung Alfian membuat saya tertawa dalam dunia politik tuh maksudnya, ini keduanya berebutan, pecah kongsi, tapi dua-duanya dukung Ahok. Saya mendengar waktu itu Bung Alfian berceletuk mungkin punya nomor rekening yang berbeda. Nah, Bung Alfian, yang menarik adalah nggak lama juga sebetulnya beritanya soal Sandiaga yang keluar dari Gerindra yang dia masuk ke P3. Nah, kemudian Prabowo langsung ngambek Bung Alfian. Gerindra siap kalahkan Sandiaga jika jadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024. Kayaknya terserah itulah Bung Alfian nanti mau respon apa gimana. Tapi yang menarik Bung Alfian, saya mendapatkan rilis dari Gerakan Pemuda Ka'bah Purworejo Kebumen. Nah, rilisnya saya bacakan sedikit Bung Alfian. Press rilis Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Al-Quds Purworejo Kebumen menyikapi sikap resmi dukungan DPP P3 atas dukungan resmi terhadap capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo, maka kami GPK Al-Quds sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari P3 yang berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah khususnya bersikap yang pertama, menolak dan menentang keputusan DPP P3 sebagaimana di atas karena bertentangan dengan prinsip P3 Partai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang bertekad untuk terus-menerus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri P3. Yang kedua, saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan P3 terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, belum bisa mensejahterakan rakyat, terutama para petani, dan terindikasi terlibat kasus EKTP. Yang ketiga, Bung Alfian, terakhir, GPK Al-Quds dengan ini menyatakan dukungannya kepada calon presiden Anies Rashid Baswedan yang kami pandang lebih pro terhadap kepentingan umat Islam dan sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3 dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski baru atau meski hanya 1 periode. Kami cinta dan loyal kepada P3 tapi tidak pada pengurusnya yang menyimpang. Kami cinta kepada P3 Partai Islam Aswaja tapi kami lebih cinta kepada rakyat Indonesia dan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Bung Alfian, ini Masya Allah, saya merinding nih Bung Alfian. Ternyata benar yang Bung Alfian sampaikan. Di P3 itu, kalau dari kalimat ini, di atasnya mungkin, ya mereka aneh-aneh lah ya. Tapi di bawahnya Masya Allah, mereka nurut pada ulama-ulama. Ini apa Bung Alfian tentang respon GPK ini Bung Alfian? Sejatinya P3 adalah partai Islam. P3 itu kan adalah fusi yang dibentuk oleh Pak Harto. Ketika ada keinginan membentuk kembali Partai Masyumi tahun 1967, maka Pak Harto dengan diplomatis menyatakan tertolak, lalu terbentuklah Parmusi. Kenapa saya perlu mengantarkan ke sini bahwa sesungguhnya P3 itu adalah sebuah satuan unity daripada partai-partai Islam atau potensi politik umat Islam yang isinya ada yang namanya Parmusi yang dulunya Masyumi, yang namanya NU, yang namanya PERTI, yang namanya PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan ini keempat ini disatukan dalam sebuah fusi pada tanggal 5 bulan Januari 1973. Maka kelembagaan P3 itu kelembagaan yang selalu menyambungkan dengan getar aspirasi umat Islam. Nah, GPK Purworejo ini menurut saya tidak sendiri. Saya tahu betul seperti GPK di Sulawesi Selatan, GPK yang ada di di Magelang, GPK Jogja, itu nanti secara nasional itu baru yang namanya GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan saya adalah orang yang pernah jadi pengurus cabang P3 Kota Tangerang, wakil ketua DPW P3 Provinsi Banten, saya pernah jadi Departemen Penguatan Ideologi di DPP P3. Jadi sekali lagi Bung Kameramen, saya akan coba merespon pernyataan tadi bahwa dalam Akbar Faisal Uncensored dikatakan bahwa Pak
Sandiaga Uno tidak benar katanya dia ke P3. Nah, itu gitu dia ya? pernah bilang begitu. Katanya keluar dari Gerindra ke P3. Oh enggak, saya enggak begitu loh. Nah itu harus dicatat itu Pak Sandiaga Uno, itu ada dokumen yang bisa dilihat, video bisa dilihat. Nah terus hal-hal yang berhubungan dengan sikap Pak Prabowo kepada Pak Sandiaga Uno, saya juga tidak cukup berani melihat apakah betul-betul rivalitas yang sejati atau sebuah sinetron politik. Ya kita nggak tahu lagi juga, ya. karena ini kan kita akan bilang tadi di sebelum ini terjadinya kompetisi antara oligarki grup A dengan oligarki grup B. Nah, maka terus terang saja untuk P3 Al-Quds Purworejo, saya ingin mengatakan sebagai salah satu orang yang pernah menjadi bagian daripada dinamika P3, rasanya Anda telah menyatakan hal yang sesuai dengan hati nurani 99,9% warga P3. Catat buat pimpinan pusat yang disebut tadi PLT, ingat Jakarta Pak, Jakarta itu DPR-nya cuma dapat 1. Nah sikap ini nanti bisa berimbas kepada dukungan masyarakat kepada P3. Yeah. Ya nanti kalau di DPR RI akhirnya nggak lebih dari 10, ya berarti Anda kembali tidak lolos. Jadi kalau nggak lolos yang salah bukan Alfian Tanjung, yang salah Anda. Kenapa kok tidak mau menyambut aspirasi grassroots, aspirasi umat segala macam. Jadi yang jelas warga P3 akan tetap menunggu arahan para ulama. Iya, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan bahwa memang kalau dari Kompas, Sandiaga itu akan umumkan kepindahan ke P3 itu dalam pekan ini. Tapi di Tempo dia sampaikan Sandiaga Uno belum pindah ke P3, baru pamit dari Gerindra. Nah, kira-kira itulah Bung Alfian. Nah, kemudian Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian. Saya kok menarik ya yang Bung Alfian sampaikan. Saya malah melihat Bung Alfian dari yang Bung Alfian sampaikan tadi, mereka tuh kayak nggak ada niat menangin P3 kalau saya lihat. Makanya saya mikirnya kenapa ya kalau mereka nggak ada gitu, dia pindah partai ke PDIP gitu, ngapain dia di P3? Nah ini yang menarik mungkin untuk closing kali ini Bung Alfian, apa nih semangat Bung Alfian untuk semua kader P3, walaupun Bung Alfian sekarang udah di Masyumi ya. Untuk semua kader P3, kader GPK, mereka untuk tetap tidak taat Bung Alfian pada PLT DPP P3, tapi taatnya pada ulama yang takutnya hanya pada Allah. Gimana Bung Alfian? Pertama, karena Bung Kameramen sudah nyebut-nyebut ya, saya pikir saya umumkan pada keluarga besar P3, saya masih punya ikatan emosional dan saya masih kerap hadir di acara-acara P3 untuk memberikan pandangan-pandangan agar kita berjuang terus untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Betul. Sekarang saya menjadi wakil ketua umum Masyumi di bidang penguatan ideologi dan dakwah. Maka saya selalu ingatkan apakah P3, PKS, PBB, Partai Umat, Partai Masyumi, dan Partai Dakwah yang tentu nanti ada tetangga sebelah yang hubungannya baik, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Maka untuk statement akhir dari saya, untuk pengurus DPP P3, apakah PLT atau pengurus dengan atas nama musyawarah apapun, Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak punya kepentingan untuk menyambungkan aspirasi umat Islam dalam urusan politik dan hal-hal yang mengartikulasikan aspirasi umat Islam. Jadi ya kelihatan sekali pengusulan Anda kepada Pak Ganjar Pranowo adalah karena Anda sudah menghitung kalau Anda nanti yang Anda dukung ini menang, maka di antara Anda jadi menteri apa, di rut apa, kelihatannya hanya segitu. Jadi kami atau saya yang lama sebagai orang politik praktis, ya mendoakan semoga P3 masih bisa lolos ke DPR RI, masih bisa jadi bagian daripada satu kesatuan, tetapi diisi oleh kader-kader yang berkarakter Islam. Tapi belajar dari pengalaman Pilkada DKI, kalau caranya begini, mendukung orang yang tidak disukai oleh umat, jangan salahkan kalau ini adalah perjalanan terakhir dari P3 yang kemudian P3 tidak punya lagi perwakilan di kelembagaan legislatif di tingkat pusat. Sekian dibacain berita
P3 jangan menggali kuburannya sendiri. Betul. Saya tidak rela sebetulnya, tapi yang berbuat Anda. Jadi saya tidak perlu merasa berlebih-lebihan main perasaan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.